Kisah diawali dengan seorang pria bernama Chris yang menyusup masuk ke dalam wilayah Kolombia menggunakan jasa penyeludup. Namun ketika sudah sampai tujuan, sang kurir menginginkan bayaran lebih. Karena Chris menolak, perkelahian pun terjadi. Setelah itu, Chris mengunjungi nisan istrinya. Ia lalu memantau sebuah rumah yang dijaga ketat oleh para pengawal dan mengikuti kemana saja mobil itu berpergian. Di dalam rumah itu, Vicente menyambut Elisa, putrinya yang baru pulang dari sekolah. Vicente lalu mengajak Elisa untuk hadir di acara bisnisnya keesokan hari. Felipe. No. Eh, I can see that you're a caveman. yes, I am. From a razor sharp way, Yes, you can bring them. but you owe me. Sementara itu, pria bertangan besi bernama Diablo mengunjungi sebuah restoran. Too close. I take up his home when there is leftover. No. Not today, sir. Di sana, ia mengancam seorang pelayan agar tetap melayaninya meskipun restoran akan tutup. Just learn to give your... Untungnya, pelayan itu berhasil diselamatkan oleh seorang polisi wanita yang sedang kebetulan lewat. ¡Viva Policía Nacional! ¡Quítate! ¿No te parece suficiente? ¡Now! Di lampu merah, Chris menyamar sebagai gelandangan dan menawarkan jasa membersihkan kaca mobil. Itu adalah taktiknya untuk menculik Elisa. Ia berhasil membawanya pergi. Di rumah, Vicente memarahi anak buahnya karena gagal menjaga keselamatan putrinya. Un indigente pendejo. Make me to believe that a homeless bum take out 2 armed bodyguards. He's... Sean mis oídos y mis ojos. Di tengah hutan, Chris menepi karena Elisa terus berteriak. Saat membuka bagasi, Elisa melarikan diri menuruni bukit. Chris kemudian berhasil mengajarnya dan menjelaskan bahwa ibunya sebelum meninggal memintanya untuk membawa Elisa menjauh dari Vicente demi keselamatannya. Elisa masih curiga dan terus menolak. But right now you're a psychotic kidnapper. She sent me here to come get you. That I would find you and I would come and take you away from Vicente. Okay? I didn't have a choice. I just needed to get as much distance later. But right now, we need to get back inside that car. Hingga Chris memberikan sebuah pistol sebagai tanda bahwa dirinya bisa dipercaya. You can take it. You can sit in the... You want to stay out here the whole night? Come on, take the gun. You want me to believe? Hey, you believe me now? Dalam perjalanan, Now take me back. Chris home. mengungkap bahwa ia adalah mantan narapidana yang baru bebas.
kini menjalankan permintaan terakhir dari ibunya, Elisa. You gonna shoot me? Really? In cold blood? The fuck? You crazy? Jesus Christ! Jesus Christ! Mereka berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar. Saat itu, Elisa berusaha kabur dan meminta bantuan kepada sekelompok pemuda yang sedang memperbaiki mobil. Chris terpaksa melumpuhkan mereka semua untuk melarikan diri. Now I'm gonna break his fucking arm. Come here. Look, you see this carnage right here? Don't touch me! Don't touch me! Who are you to tell me what to do? Fucking temper. Okay, fine. Okay. Sementara itu, Nick, salah satu anak buah Vicente, berkhianat dan memberitahu Diablo bahwa Elisa telah menghilang. Nick ternyata diam-diam mengkhianati Vicente karena hutang budi di masa lalu. Elisa yang lapar akhirnya meminta makan kepada Chris di sebuah restoran. Di sana, Chris menceritakan bahwa ia baru keluar dari penjara setelah 15 tahun dan bahwa Vicente lah yang membunuh ibunya. Saat mereka sedang mengobrol, sekelompok anggota kartel datang ingin membawa Elisa pergi demi hadiah yang dijanjikan oleh Vicente. I miss her so much. Puedes quedarte sentado tranquilo ahí. Tell me where you're taking her, I'm gonna bash you fucking. Elisa akhirnya dibawa ke sebuah bar untuk bertemu dengan rekan ayahnya. De dinero por tu retorno. Pero si lo haces difícil, va. Exacto. Una pizza. A tu guardián. Di sana, ia menelpon ayahnya dan mengatakan bahwa apakah dirinya yang membunuh ibu serta mengungkap bahwa Chris adalah ayah kandungnya. Namun, telepon itu tiba-tiba terputus karena Diablo datang dan menyerang bar tersebut. Tiba-tiba, Chris muncul dan berhasil menyelamatkan Elisa. Saat terpojok, Elisa menabrak Diablo dengan mobil, lalu membawa Chris kabur dari lokasi kejadian. Who was that psycho? I used to get punched in the face. Chris lalu mengajak Elisa pergi ke sebuah bazar dan membelikannya pakaian agar tidak menarik perhatian. That's wait. Just wait. Look, there's a shop over there. And there's But I do have a temper. Sambil berjalan, Chris menceritakan bahwa ia dijebloskan ke penjara karena Vicente meninggalkan jejak yang mengarah kepadanya setelah mereka bertiga melakukan pencurian bersama. last job, the big job. Free and clear with a huge haul of cash. And they left the trail of breadcrumbs straight to my. Doesn't mean he killed her. Hey, don't fuck it up this time, bitch. Prime the pump a little. Hey guys. Do you need my car? Can you repeat? I said. Saat berada di taman kota,
Mereka mendengar lagu dari pengamen jalanan. Chris mengatakan bahwa itu adalah lagu favorit ibunya Elisa. Ia juga menjelaskan bahwa kalung berlian yang dipakai Elisa adalah hadiah darinya untuk ibunya dulu. Really? See, that was you. Yeah. But it was your mom. It was Lenore. And she says she's gonna leave and she's gonna need to come find my daughter. And I need to protect. Malam harinya, mereka mencuri mobil untuk melarikan diri dari kota. Give it me. Namun, Elisa menolak pergi ke Amerika dan kabur dengan mobil curian, meninggalkan Chris sendirian di jalan. Even if it is, even if he did. 3 weeks later, she's dead, and you think that's... I like my school, I like my friends. And I'm already happy. Father! I mean, I spent your whole life in a prison cell, right? I have a good life. I had a good me. This is all about you, isn't it? You! Elisa lalu berhenti di sebuah telepon umum dan mencoba menghubungi Vicente. Namun, belum sempat berbicara, Diablo datang, memaksa Elisa melarikan diri. Hungry. Just one. Saat berlari, Elisa bertemu kembali dengan Chris. Namun, mereka dihadang. Chris diancam untuk menyerah, atau Elisa akan ditembak. Terpaksa, Chris menuruti kemauan Diablo. You wanna... 2. Please. Walk towards me. It's okay. It's not your fault. Who are you? Elisa yang tak tahan melihat Chris disiksa, akhirnya berteriak bahwa Chris adalah ayah kandungnya. Vicente is your father. Interesting. Chris digantung Diablo di taman kota. Namun, ia berhasil diselamatkan oleh Vicente yang memutuskan untuk bekerja sama demi menyelamatkan Elisa dari tangan Diablo. What did you expect? Just fucking simple. Dalam perjalanan, Vicente menjelaskan alasan mengapa Diablo mengajarnya. Dulu, Vicente memerintahkan Diablo untuk menjalankan sebuah misi. Namun, misi itu gagal. Vicente lantas mengkhianati dirinya, merantai tangannya, dan menjaganya dengan 15 anak buah. Untuk kabur, Diablo terpaksa memotong tangannya sendiri dan membunuh semua anak buah Vicente. Mereka akhirnya tiba di sebuah pabrik terbengkalai. Vicente dan Chris berpencar untuk mencari Elisa. Namun, Vicente tertangkap lebih dahulu setelah anak buahnya dibunuh. Saat Vicente berusaha melepaskan borgol Elisa, Chris tiba dan harus menghadapi Diablo sendirian.
Saat terpojok, pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Let it go! Para ti. Di tengah perkelahian, Diablo memaksa Vicente untuk menjelaskan kepada Elisa. Chris berteriak kepada Elisa agar melemparkan kalung berlian miliknya ke dalam mesin penggiling untuk membuat mesin itu berhenti bergerak. No. Please. No. It was